Basmi, serang, kultivator hantu tingkat inti emas meraung, dan kelompok itu melesat ke utara dengan kecepatan tinggi, mengepulkan asap. Namun, kelompok itu tidak menyadari bahwa dua kultivator hantu yang menunjuk ke arah sebelumnya tetap tak bergerak. Setelah para kultivator hantu itu pergi jauh, salah satu dari mereka terkekeh, "Saudara Chu, kau sungguh hebat." Kedua kultivator hantu ini adalah Chu Yan dan Dai Fenghua. Mereka memanfaatkan dinding es yang menghalangi jalan mereka, dengan cepat menyamar sebagai kultivator dari tebing tulang putih, bersembunyi di balik pohon besar, lalu berbaur dengan para kultivator hantu saat mereka tiba. Tidak ada waktu untuk basa-basi, kita akan keluar sekitar 10.000 meter lagi, cepat. Teriak Chu Yan dengan suara rendah. Dai Fenghua mengerti, dan keduanya bergegas menuju gerbang gunung. Di atas taman binatang roh, kemenangan Bai Qi telah dipastikan. Raung, Bai Qi, aku lebih baik mati daripada mati di tanganmu hari ini. Teknik disintegrasi ibel surgawi, meledak. Long Tianhu meraung, tubuhnya mengembang dengan cepat. Otang pembawa sial, bola ibel tulang hitam, terjebak. Bai Qi mengumpat dalam hati. Teknik disintegrasi ibel surgawi ini berbeda dari penghancuran diri biasa. Teknik ini dapat memusatkan seluruh kekuatan tubuh fisik ke satu tempat dan melepaskannya, membuat daya hancurnya beberapa kali lebih kuat daripada penghancuran diri biasa. Dengan teriakan dingin, Jenderal Ibel Langit Tulang Hitam Mendalam langsung terpencar, berubah menjadi tulang-tulang raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tiba dalam sekejap, langsung membentuk bola tulang hitam raksasa di sekitar Long Tianhu. Boom boom, ledakan yang sangat dahsyat bergema dari dalam bola tulang hitam. Retakan seperti jaring laba-laba menyebar di seluruh bola tulang hitam, tetapi tidak hancur. Mengapa kekuatannya begitu lemah? Bai Qi agak terkejut. Kekuatan ini tampak besar, tetapi jelas tidak sekuat teknik disintegrasi ibel surgawi. Dengan pikiran, bola ibel tulang hitam menghilang. Wosh! Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah darah melesat secepat kilat, disertai raungan kebencian. Bai Qi, aku akan membalas dendam ini suatu hari nanti. Blood Infant Escape, kau pikir kau bisa lolos semudah itu? Bai Qi mengerutkan kening. Ia tak menyangka Long Tianhu akan mengorbankan seluruh tubuh fisiknya dan sepertiga kekuatan Naschen Soul-nya untuk melepaskan teknik disintegrasi, lalu membakar seluruh esensi kehidupan dan kekuatan jiwa Naschen Soul-nya untuk melepaskan Blood Infant Escape. Bai Qi menunggangi pedang pertempuran tulang putihnya, mengejar dengan kecepatan tinggi. Saat ini, Chu Yan dan Dai Fenghua masih kurang dari 100 meter dari gerbang tebing tulang putih. Begitu kita meninggalkan tebing tulang putih, sekuat apapun mereka takkan pernah menemukan kita. Chu Yan sangat gembira, harapan pun hampir tercapai. Tiba-tiba, sebuah transmisi suara terdengar di telinga Chu Yan. Bocah kecil, situasinya kritis. Jika kau lolos hari ini, aku pasti akan membalaskan dendammu di masa depan. Detik berikutnya, seberkas cahaya merah darah melesat menuju dantian Chu Yan, tetapi tepat sebelum memasukinya, tiba-tiba berhenti dan malah menyerbu ke dalam tas penyimpanan Chu Yan. Ini gawat. Chu Yan secara alami mengenali suara itu sebagai suara binatang ular piton harimau berkepala naga. Kata-katanya jelas menunjukkan bahwa ia sedang diburu. Satu-satunya yang mampu menghadapinya adalah Bai Qi, pemimpin sekte tebing tulang putih. Di hadapan Bai Qi, Chu Yan hanyalah seekor kunang-kunang. Jika kuali roh tidak tertidur, ia mungkin bisa melarikan diri, tetapi sekarang Chu Yan benar-benar menyesalinya. Sebelum pergi, ia telah meminta Tetua Jiu untuk tidak diam-diam melindunginya. Sekarang semuanya berakhir. Saat itu juga, nak, ayo pergi. Tetua Jiu tiba seketika, secara alami merasakan aura Bai Qi yang mendekat dengan cepat. Kilatan cahaya muncul di tangannya, dan aura biru muda menyelimuti Chu Yan dan Dai Fenghua. Baiklah, mengetahui urgensi situasi, Chu Yan tidak ragu-ragu. Dia meraih Dai Fenghua dan langsung melepaskan kilatan keempat dari 9 kilatan roh sejati, menempuh jarak 200 meter dalam sekejap, melompat langsung keluar dari gerbang tebing tulang putih. 1000 meter di luar tebing tulang putih. Haha, aku tidak menyangka Tetua Jiu akan datang sepagi ini. Surga benar-benar membantu kita. Wajah Dai Fenghua penuh kegembiraan saat ia berbicara kepada Chu Yan. Kali ini memang agak berbahaya. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Kata Chu Yan, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ia menyadari ia telah bertindak agak impulsif kali ini. Sebenarnya, jika saja ia membakar Taman 100 Herbal, ia bisa saja menarik perhatian semua orang dan kemudian bergabung dengan Dai Fenghua untuk melumpuhkan Bai Wusheng. Pergi ke Taman Binatang Roh hanya untuk menciptakan kekacauan, tetapi justru mendatangkan masalah berikutnya, dan mereka hampir tidak bisa melarikan diri. Sungguh tidak sepadan. Selanjutnya, bukankah kita akan kembali ke Pegunungan Roh? Dai Fenghua tampak terkejut, dengan firasat buruk. Lihat betapa indahnya bulan malam ini. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang menarik,
bukankah pemandangan indah ini akan sia-sia? Cuyan menunjuk bulan sabit yang terang di langit dan tersenyum tipis. Alasan yang payah, pikir Dai Fenghua dalam hati, tak bisa berkata-kata. Lalu ia bertanya, kita mau kemana sekarang? Aku yakin para petinggi lembah Lihun dan Gunung Raja Mayat sedang tertarik ke tebing tulang putih sekarang. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke lembah Lihun dan biarkan Lim Yehun yang sombong itu tahu apa arti kekuatan sejati? Cuyan menyipitkan matanya, senyum licik tersungging di bibirnya. Kita akan ke lembah Lihun sekarang. Mata Dai Fenghua terbelalak lebar. Ia baru saja lolos dari tebing tulang putih, dan sekarang ia akan memprovokasi kekuatan dahsyat lainnya. Ini benar-benar gila. Namun, Cuyan berkata dengan tenang, jalan kultivasi pada dasarnya menantang langit. Bagaimana kau bisa maju jika kau terus-menerus melihat ke sana kemari? Apa? Kau takut pergi? Siapa yang takut pergi? Ayo pergi sekarang. Aku sudah lama kesal dengan si brengsek Lim Yehun itu. Darah Dai Fenghua mendidih mendengar kata-kata Cuyan, dan ia langsung berkata. Haha, ini saudara kandungku. Kenapa aku merasa seperti ditipu? Haha, bagaimana mungkin? Ayo kita pergi ke lembah Lihun. Tepat setelah Cuyan dan rekannya pergi, Bai Qi, dikelilingi oleh pedang tulang putih yang tak terhitung jumlahnya, tiba dalam sekejap. Jiu Lanxiang, saat melihat tetua Jiu, kelopak mata Bai Qi berkedut. Ia telah berpartisipasi dalam pertempuran besar saat itu dan tentu saja tahu betapa mengerikannya tetua Jiu. Bai kecil, sudah bertahun-tahun berlalu, kenapa kau masih memiliki temperamen yang berapi-api? Ngomong-ngomong, 10 bawahanmu tidak terlalu baik, mereka tidak tahu bagaimana menghormati orang tua mereka. Tetua Jiu tertawa dan mulai berbicara omong kosong, tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Wosh wosh. Pada saat ini, Mei Baihuo dan Hua Zongheng juga tiba dalam sekejap. Mengikuti di belakang keduanya, 10 jenderal juga tiba. Mei Baihuo berkata sambil menyeringai, Saudara Bai, bawahanmu benar-benar tidak baik, mereka benar-benar menghalangi kita. Bai Qi, apa yang kau lakukan? Membuat keributan seperti itu. Hua Zongheng berkata dengan sedikit geli. Dia mendengar bahwa Bai Qi sedang bertarung dengan seseorang dan awalnya berencana untuk datang dan memanfaatkan situasi, tetapi dia tidak menyangka pertempuran akan berakhir. Jenderal, 10 jenderal mengepalkan tangan mereka bersamaan. Bai Qi mengabaikan mereka dan berkata dengan marah kepada tetua Jiu, di mana mereka? Siapa mereka? Tetua Jiu tampak bingung. Jiu Lanxiang, jangan pura-pura bodoh. Binatang piton harimau berkepala naga terluka parah olehku dan menggunakan Blood Infant untuk melarikan diri. Saat aku mengejarnya, aku menemukan aura 2 kultivator inti emas melarikan diri menuju gerbang gunung. Mereka berdua pastilah yang menyebabkan kehancuran di tebing tulang putihku. Kali ini, kebun obat rohku terbakar abis, dan monster-monster di kebun binatang roh mengamuk dan membasmi lebih dari separuhnya. Sekuat apapun dirimu, jika kau tidak menyerahkan kedua bocah nakal dan monster itu, aku akan melawanmu sampai mati hari ini. Suara Bai Qi sangat dingin, dipenuhi niat membasmi. Hari ini, Bai Qi sangat frustrasi dan marah. Pertama, monster-monster di Taman Binatang Roh mengamuk dan menderita kerugian besar. Kemudian, Taman Obat Roh dibakar. Akhirnya, senjata ajaib kelahirannya dirusak oleh teknik disintegrasi binatang ular piton harimau berkepala naga. Pada akhirnya, dia tidak menangkap satu pun. Bai Qi, aku belum melihat siapapun. Jika kau ingin membuat masalah, aku akan dengan senang hati membantu. Tetua Jiu berkata dengan tenang, suaranya sangat dingin. Jiu Lanxiang, sepertinya kau tidak mau mengakuinya. Bai Qi sangat marah, tetapi dia tidak berani langsung memutuskan hubungan dengan tetua Jiu. Belum lagi senjata ajaibnya rusak setelah pertempuran, bahkan di puncak kekuatannya, dia jelas bukan tandingan tetua Jiu. Mei Baihuo bertanya dengan ragu, Bai Qi, hal sebesar ini terjadi di sekte Anda, tapi saya mengejar tetua Jiu dan tidak melihat siapapun melarikan diri. Saya juga belum melihat siapapun meninggalkan tebing tulang putih. Hua Zongheng berkata dengan sedikit keraguan di matanya. Master Sekte, bawahan Anda juga belum melihat siapapun meninggalkan tebing tulang putih. Kata jenderal pertama, dan 9 jenderal lainnya mengangguk serempak. Sebelumnya, Bai Qi telah menggunakan seluruh indera ilahinya untuk melacak Long Tianhu, yang kebetulan mendeteksi lokasi Cuyan dan Dai Fenghua. Namun, Mei Baihuo dan yang lainnya tidak mengejar siapapun dan tidak menggunakan indera ilahi mereka, jadi mereka tentu saja tidak menyadari keberadaan Cuyan dan Dai Fenghua di depan. Kemudian, saat Cuyan bertemu Tetua Jiu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengisolasi aura Cuyan dan Dai Fenghua. Selanjutnya, Cuyan menggunakan 9 kilatan roh sejati, langsung meninggalkan tebing tulang putih, yang tentu saja tidak disadari oleh Mei Baihuo dan yang lainnya.
Jadi, selain Baiki dan Tetua Jiu, tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan Chu Yan dan Dai Fenghua. Hehe, Jiu Lanxiang, berhentilah berpura-pura. Bagaimana mungkin kedua bocah tingkat inti emas itu, yang bahkan belum menguasai senjata sihir mereka, bisa bergerak 100 meter dalam sekejap? Dan bagaimana mungkin jiwa kelahiran binatang piton harimau berkepala naga menghilang tanpa jejak? Itu berarti kedua bocah itu dan jiwa kelahiran ibel itu belum meninggalkan tebing tulang putih mereka semua mengincarmu. Baiki berkata dengan percaya diri, matanya menyala-nyala saat menatap Tetua Jiu. Baiki tiba dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas. 9 kilatan roh sejati tidak bisa digunakan terus-menerus, setiap penggunaan membutuhkan jeda 3 tarikan napas. Ketika Baiki mengamati Cuyan, kebetulan saat itu sedang jeda dalam 9 kilatan roh sejati Cuyan, jadi Baiki bahkan tidak menyadari bahwa Cuyan memiliki teknik gerakan yang tak tertandingi yang bisa bergerak 100 meter dalam sekejap. Tetua Jiu terkekeh dalam hati, berpura-pura gugup sambil berkata, "Baiki, maksudmu orang itu sedang mencariku?" Kalau bukan kau, kenapa kau terlihat seperti itu? Beraninya kau membiarkanku menggeledahmu." Baiki, melihat ekspresi Tetua Jiu, kini yakin orang itu bersembunyi di salah satu harta karun ajaib Tetua Jiu. "Kenapa aku membiarkanmu menggeledahku tanpa alasan? Itu benar-benar konyol." Tetua Jiu berpura-pura gugup lagi. Sepertinya Baiki mengatakan yang sebenarnya. Pikir Mei Bai Huo, mengamati ekspresi Tetua Jiu. Namun, Hua Zongheng merasa ada yang tidak beres. Baiki berkata, "Jiu Lanxiang, asal kau membiarkanku menggeledahmu, jika aku tidak menemukan apapun, aku akan memberimu 5 boneka perak tulang putih. Kalau aku menemukan sesuatu, kau tidak perlu membayar apapun, serahkan saja orang itu kepadaku. Kesepakatan ini pasti akan menguntungkanmu." Mei Bai Huo dan Hua Zongheng menyaksikan pertunjukan itu dari pinggir lapangan, terkagum-kagum dalam hati. Sepertinya Baiki benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya hari ini. Boneka perak tulang putih adalah barang berharga jika dimurnikan dengan baik, mereka bahkan mungkin bisa ditingkatkan menjadi harta karun spiritual. Boneka-boneka ini bukanlah kultivator hantu, melainkan alat pembasmi yang dimurnikan dari bahan-bahan lain. Mereka bahkan bisa melawan kultivator inti emas tingkat kesempurnaan agung, dan pada dasarnya bisa membasmi kultivator inti emas biasa tingkat 12 secara instan. Bahkan tebing tulang putih hanya memiliki 100 boneka ini, masing-masing sangat berharga. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku digeledah hanya karena 5 boneka perak tulang putih? Jika kabar ini sampai tersebar, bagaimana dengan reputasiku? Kata Tetua Jiu, wajahnya sangat tegang. 10 boneka perak tulang putih. Sama sekali tidak. Tambahkan boneka emas tulang putih, Jiu Lanxiang. Bahkan dengan statusmu, ini bonus yang besar. Jika kau menolak lagi, berarti kau menyembunyikan sesuatu. Aku, Baiki, akan melawanmu sampai mati, bahkan jika itu mengorbankan seluruh tebing tulang putih. Kata Baiki dengan niat membasmi yang tak terbatas. Jika Tetua Jiu masih tidak setuju untuk digeledah, dia akan bertarung sampai mati. Mei Bai Huo dan Hua Zongheng mendesah dalam hati. 10 boneka perak tulang putih dan 1 boneka emas tulang putih. Boneka emas tulang putih adalah boneka kuat yang mampu langsung membasmi seorang kultivator inti emas di tahap kesempurnaan agung. Boneka itu bahkan dapat menahan beberapa pukulan dari seorang kultivator jiwa baru lahir. Hanya ada 10 boneka seperti itu di seluruh tebing tulang putih. Haha, bagus, akan kutunjukkan apakah orang ini ada padaku. Ekspresi tegang Tetua Jiu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh senyum tipis. Baiki tiba-tiba merasa ada yang salah, tetapi pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Lagi pula, Baiki memiliki keyakinan penuh. Aku hanya punya satu harta karun dalam hidup ini, seperti yang kalian semua tahu. Aku akan membuka labu itu sekarang, dan kalian bisa memeriksanya dengan indera kedewaan kalian. Tetua Jiu tersenyum tipis dan membuka labu itu. Baiki, yang skeptis, memeriksanya dengan indera kedewaannya, tetapi sesaat kemudian, wajahnya berubah muram, dan ia berkata dengan ekspresi garang, "Bagaimana mungkin? Tidak, kalian pasti punya harta karun lain." Tetua Jiu tersenyum tipis, "Aku tidak punya harta karun ajaib lain. Kalian bertiga bisa menggunakan indera kedewaan kalian untuk menyelidiki." Mendengar ini, mereka bertiga menggunakan indera kedewaan mereka untuk mengamati, dan bahkan ke-10 jenderal menggunakan indera kedewaan mereka untuk memeriksa seluruh tubuh Tetua Jiu, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan harta karun lagi, apalagi dirinya. Bagaimana mungkin? Baiki benar-benar tercengang, pikirannya kacau, dan ia masih tidak tahu di mana letak kesalahannya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerima 11 boneka itu dengan berat hati. Tetua Jiu benar-benar senang dengan perjalanan ini. Tak hanya mempermalukan Baiki,
ia juga mendapatkan 10 boneka tulang perak dan 1 boneka tulang emas keuntungan yang sungguh besar. Membayangkan ekspresi Bai Qi yang bingung, linglung, kesal, dan terhina, Tetua Jiu merasakan kegembiraan yang luar biasa. Tetua Jiu bergerak dengan kecepatan luar biasa, kembali ke pegunungan Lingyi hanya dalam 12 tarikan napas. Ia menduga Cuyan dan Dai Fenghua seharusnya sudah kembali sekarang, dan ia ingin bertanya kepada Cuyan tentang kejadian malam ini. Apakah kau melihat kemana kedua bocah itu, Cuyan dan Dai Fenghua, pergi? Tetua Jiu bertanya kepada jenderal yang menjaga tepi pegunungan. Bawahan ini sudah di sini sejak tadi dan belum melihat kedua tuan muda itu kembali. Jawab sang jenderal, agak bingung. Apa? Tetua Jiu terkejut, tetapi ekspresinya berubah drastis sesaat kemudian. Kedua bocah itu sungguh lancang. Lembah para hantu. Lembah luas ini diselimuti aura yin yang samar, dengan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Para hantu ini tertarik oleh aura lembah hantu. Karena kualitas mereka terlalu rendah, mereka tidak terpikat oleh lembah hantu, tetapi mereka juga tidak diusir, mereka hanya menetap untuk memperkuat kehadiran lembah hantu yang mengesankan. Cuyan dan Dai Fenghua mengawasi pintu masuk lembah hantu dari balik bukit kecil. Saat ini, ada lebih dari 100 penjaga di luar pintu masuk, masing-masing tidak kurang dari seorang kultivator inti emas. Sepertinya insiden di tebing tulang putih telah membuat lembah hantu lebih waspada. Cuyan sedikit mengernyit. Cuyan menebak dengan benar. Ketika Mei Baihu mendengar keributan di tebing tulang putih, ia merasa ada yang tidak biasa, jadi sebelum keluar, ia secara khusus memperingatkan anak buahnya untuk waspada malam ini. Dengan pertahanan seperti itu, kita tidak akan bisa masuk. Jika kita benar-benar memaksa masuk dan melawan 100 kultivator hantu inti emas itu, pasti akan menarik lebih banyak kultivator hantu. Saat itu, kita mungkin akan terkepung dan tidak bisa melarikan diri. Dai Fenghua mengerutkan kening, suaranya agak berat. Dengan pertahanan seperti itu, masuk secara gegabah sama saja dengan basmi diri. Siapa bilang kita harus memaksa masuk? Kita harus pindah tempat ini. Cuyan menunjuk kepalanya, kilatan cahaya tiba-tiba berkilat di matanya, dan berkata, kita akan melakukannya seperti ini, seperti ini. Gerbang lembah jiwa-jiwa murka. Gerbang ini tingginya 100 kaki, dan tembok kota di sekitarnya juga setinggi 100 kaki. Terdapat pula formasi-formasi yang terbentuk di atasnya, sehingga sangat sulit bagi seekor lalat pun untuk terbang sesuka hati. Di atas gerbang gunung, pada plakat tersebut, terdapat 3 karakter raksasa berwarna merah darah. Li, Hun, dan Gu. Setiap karakter yang berlumuran darah tersebut terjalin dengan roh bayi, yang setengah terkubur di dalam plakat, melolong dan menjerit, tak mampu melepaskan diri. Ketiga roh bayi ini adalah jiwa baru lahir dari 3 kultivator jiwa baru lahir. Selama perang besar antara manusia dan kultivator hantu, Lembah Lihun memusnahkan 3 kultivator jiwa baru lahir tahap awal, mengekstraksi kekuatan spiritual mereka dan hanya menyisakan jiwa mereka yang terpenjara di dalam plakat ini, mencegah mereka memasuki siklus reinkarnasi dan membuat mereka menderita tanpa akhir. Saat ini, 100 penjaga tingkat inti emas berdiri di depan gerbang gunung. Para penjaga ini adalah elit Lembah Lihun, masing-masing adalah pembasmi yang kejam dan tak kenal ampun. Seorang pemimpin hantu bermata 4 di tingkat ke-12 tahap inti emas berkata dengan tidak sabar, rambut putih, mengapa tebing tulang putih membuat keributan seperti ini? Umat manusia telah tidak aktif selama 100 tahun. Apakah itu berarti mereka akan memulai perang dengan kami para kultivator hantu hanya karena seorang ahli yang kuat telah pulih? Seorang kultivator hantu berbulu putih di sampingnya berkata, manusia-manusia itu hanyalah sekelompok pengecut tak bertulang punggung. Memangnya kenapa jika mereka memiliki ahli yang kuat? Mereka tidak akan pernah berani memulai perang dengan kami para kultivator hantu. Tuan Lembah, mengapa kau begitu gugup? Kau bahkan memanggil saudara-saudara kami. Tepat ketika hantu bermata 4 hendak berbicara, sebuah suara yang mendominasi terdengar di telinga semua orang. Minggir sekarang juga, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah perak dengan penampilan yang halus. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali pemuda ini? Dia tak lain adalah Bai Wusheng, ahli muda yang terkenal dari Yangzhou dan talenta muda nomor 1 di tebing tulang putih. Bai Wusheng ditemani oleh seorang kultivator hantu bersirah tulang putih, yang auranya berada di tingkat ke-12 tingkat inti emas. Ia juga seorang master. Saat itu, Bai Wusheng, dengan ekspresi arogan dan mendominasi, berbicara kepada para kultivator Lembah Lihun. Tuan muda Bai Gu, mohon maafkan saya, tetapi sebelum pergi, Master Lembah menginstruksikan saya bahwa mereka yang identitasnya tidak diketahui tidak boleh memasuki Lembah Lihun sesuka hati. Hantu bermata 4 menunjukkan sedikit rasa takut saat berbicara kepada Bai Wusheng. Keduanya berada di tingkat ke-12 tingkat inti emas meskipun hantu bermata 4 bukan tandingan Bai Wusheng,
kekuatan mereka tidak jauh berbeda, dan lagi pula, ini bukan tebing tulang putih, melainkan wilayah lembah Lihun. Tampar, Bai Wusheng meraung marah, langsung menamparkan wajah hantu bermata empat dengan keras. Terkejut, hantu bermata empat terhuyung mundur 5 atau 6 langkah oleh pukulan kuat Bai Wusheng. Bai Wusheng, apa kau pikir lembah Lihun mudah diganggu? Teriak hantu berambut putih, mencengkeram hantu bermata empat. Bersamaan dengan itu, lebih dari 100 kultivator tebing tulang putih melangkah maju bersamaan, pertempuran sengit hampir meletus. Tunggu, empat mata, aku tidak bisa membiarkan lembah jiwa rohku dan tebing tulang menjadi musuh. Si mata empat menyeka darah dari sudut matanya dan berbalik ke Bai Wusheng, berkata, penguasa lembah memerintahkan agar orang-orang yang identitasnya tidak diketahui tidak diizinkan memasuki lembah jiwa roh sesuka hati. Silakan pergi. Meskipun orang di depannya sama arogannya dengan Bai Wusheng, setelah melihat pasukan berkekuatan 60.000 orang itu diubah menjadi pertempuran satu sama lain oleh Chu Yan dan manusia lain yang menyamar, si mata empat menjadi lebih berhati-hati. Rumornya, kemampuan penyamaran para kultivator manusia itu sangat canggih, dan Bai Wusheng di depannya mungkin juga seorang manusia yang menyamar. Namun, hantu bermata empat ragu-ragu dan tidak berani menyerang orang di depannya dengan gegabah. Jika itu benar-benar Bai Wusheng, pertarungan akan benar-benar memutuskan hubungan dan berpotensi meningkat menjadi konflik antar sekte. Ia tidak ingin situasi menjadi seperti itu, jadi ia hanya menyuruhnya kembali. Identitas tak dikenal, dasar orang menyebalkan, buka mata guk-gukmu dan lihat. Kau sebut ini identitas tak dikenal. Mutiara pemadat tulang, keluarlah. Bai Wusheng meraung, menyemburkan mutiara yang memancarkan cahaya abu-abu mutiara pemadat tulang. Lembah roh pendendam telah mencapai tebing tulang putihku. Mereka saat ini sedang disibukkan dengan urusan penting, dan pemimpin sekte secara khusus menginstruksikan tuan mudaku untuk datang dan mencari roh pendendam. Kata pengawal Bai Wusheng dengan dingin. Jadi begitu. Melihat mutiara pemadat tulang, hantu bermata empat yakin bahwa orang di hadapannya memang Bai Wusheng, karena Bai Wusheng adalah satu-satunya kultivator di seluruh Yangzhou yang memiliki mutiara pemadat tulang, dan itu adalah senjata sakti andalannya. Tampar, sebelum hantu bermata empat itu sempat berbicara lagi, Bai Wusheng menamparnya lagi, berteriak dengan keras, orang menyebalkan. Situasi di tebing tulang putih sedang kritis. Master Lembah Li sedang terburu-buru untuk membawa Li Miehun ke sana. Jika ada yang tertunda, bisakah kau bertanggung jawab? Minggir. Minggir, kalian semua minggir. Hantu bermata empat itu terkejut. Ia tahu taktik Master Lembah. Jika ia marah, ia mungkin akan mati mengenaskan. Ia langsung melambaikan tangannya kepada para penjaga di kedua sisi tanpa ragu. Di mana Li Miehun tinggal? Pimpin jalan, pimpin jalan. Hantu bermata empat itu sama sekali tidak berani ragu. Ia memerintahkan para kultivator hantu di belakangnya untuk terus menjaga gerbang gunung, lalu memimpin Bai Wusheng ke lembah jiwa-jiwa pendendam. Dalam perjalanan, Saudara Chu, kau sungguh hebat. Kau bahkan bisa melakukan ini. Jantungku hampir copot saat mereka hendak bergerak. Transmisi suara Dai Feng Hua terngiang di telinga Chu Yan. Kau harus tetap tenang saat bertindak. Jika kau panik, kecerdasanmu akan turun drastis. Baiklah, berhenti bicara. Aku tidak menyangka pertahanan di lembah Lihun akan seketat ini kali ini. Jika gerbang gunung simen ini, pertahanan di tempat-tempat seperti kebun herbal roh pasti lebih ketat lagi. Kita tidak punya kesempatan untuk mendekat. Kali ini, kita hanya perlu memancing Li Miehun keluar. Chu Yan menyebarkan indera kedewaannya dan mengamati area tersebut sebelum menyampaikan pesannya kepada Dai Feng Hua. Ya, kita harus berhati-hati kali ini. Jawab Dai Feng Hua. Itu, tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di mata Chu Yan saat ia melihat ke arah selatan, seolah bertanya dengan santai, si mata empat, apa itu di selatan? Oh, Tuan Muda Bai, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi lembah Lihun? Anda mungkin tidak tahu, tapi tempat itu disebut Sumur Jiwa Yin. Itu adalah sumur kuno yang telah ada selama 1000 tahun. Air di dalamnya telah lama mengering. Sumur itu digunakan oleh Tuan Lembah untuk menekan beberapa jiwa Yin yang tidak dapat mengembangkan kesadaran. Hantu mata empat sangat ketakutan pada Tuan Muda Bai ini, takut ia akan mengatakan beberapa patah kata tentangnya kepada Tuan Lembah, dan kemudian semuanya akan berakhir. Kekuatan supernatural Tuan Mei tak tertandingi, bagaimana mungkin masih ada roh yang tidak dapat dimurnikan menjadi kecerdasan? Tanya Chu Yan dengan ragu. Beberapa kultivator hantu dari lembah jiwa ganas, seperti hantu bermata empat, secara alami mengembangkan kecerdasan dan bergabung dengan lembah jiwa ganas untuk berkultivasi, sementara yang lain adalah roh tanpa kecerdasan yang ditangkap oleh para kultivator hantu lembah jiwa ganas, dimurnikan menjadi kecerdasan, dan dibawa kembali sebagai murid lembah jiwa ganas. Secara logis, dengan kekuatan supernatural Mei Bai Huo, roh biasa seharusnya dapat dimurnikan menjadi kecerdasan,
itulah sebabnya Cuyan ragu. Tuan Muda Bai, Anda tidak tahu bahwa roh-roh itu adalah sisa-sisa kultivator manusia dari Yangzhou yang dibasmi oleh para kultivator hantu kita. Mereka memiliki tekad yang kuat. Meskipun mereka tidak mengembangkan kecerdasan setelah kematian, mereka semua sangat ganas, dan semasa hidup mereka memiliki tekad untuk menentang para kultivator hantu lembah jiwa ganas kita, secara naluriah menolak untuk dimurnikan. Bahkan Master Lembah sendiri merasa sangat sulit untuk memurnikan mereka. Sebenarnya, bukan berarti mereka tidak dapat dimurnikan, tetapi memurnikan mereka akan menghabiskan banyak sumber daya, yang tidak sepadan. Oleh karena itu, Master Lembah menekan mereka di sumur roh. Titik. Secercah kekhawatiran melintas di mata hantu bermata empat. Aku mengerti. Teruslah memimpin. Kilatan kegembiraan melintas di mata Cuyan. Lembah hantu, Akademi Naga tersembunyi. Tuan Muda Bai, ini dia. Hantu bermata empat menunjuk dengan hati-hati ke halaman di depannya. Baiklah, kau harus kembali dulu. Aku perlu membahas beberapa hal penting dengan Saudara Li. Kalau begitu aku permisi dulu. Hantu bermata empat itu tidak berani ragu dan bergegas pergi. Pelayan, lakukan saja apa yang kukatakan. Keluar dari sini seharusnya tidak sulit bagimu. Tanda tanya. Cuyan melepaskan tikus pemakan roh dan memerintahkannya. Tikus pemakan roh itu menyusut seukuran telapak tangan, bulunya ternoda hitam oleh tinta Cuyan. Ia mengangguk ke arah Cuyan dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan malam. Saudara Chu, apa yang kau katakan pada makhluk kecil ini? Dai Fenghua bertanya dengan ekspresi bingung. Rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Cuyan tersenyum tipis, melihat tiga karakter besar Akademi Naga tersembunyi di plakat, dan tak kuasa menahan tawa. Lim Yehun ini benar-benar mengira dirinya naga, ayo kita masuk dan temui dia. Dai Fenghua tak bertanya lagi, dan keduanya mendorong pintu hingga terbuka. Cuyan meraung ke arah rumah. Lim Yehun, jam berapa sekarang? Kau masih ingin berkultivasi? Keluar sekarang juga. Bai Wusheng, beraninya kau membobol Akademi Naga tersembunyiku di malam hari. Apa kau benar-benar ingin mati? Raungan keras terdengar dari dalam rumah, dan sesaat kemudian, sesosok tubuh keluar dari pintu, dikelilingi energi yin, dan roh hantu yang ganas menyerbu ke arah Cuyan. Mutiara kondensasi tulang, keluar. Teriak Cuyan, dan mutiara kondensasi tulang langsung berubah menjadi seukuran semangka dan menghantamnya. Bang, meskipun roh hantu yang ganas itu ganas, bagaimana mungkin ia bisa menandingi harta karun seperti mutiara kondensasi tulang? Mutiara itu langsung hancur berkeping-keping. Bai Wusheng, apakah ini provokasi? Aura Lim Yehun dipenuhi niat membasmi saat ia menatap Cuyan. Setelah menderita kerugian besar akibat teknik penyamaran Cuyan, ia curiga dengan kunjungan mendadak Bai Wusheng di tengah malam dan mencoba mengujinya. Namun, setelah melihat mutiara kondensasi tulang, kecurigaannya sirna. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Situasinya kritis. Master Lembah Mei sudah berada di tebing tulang putihku dan secara khusus memintaku untuk memanggilmu, Master Lembah Muda, untuk membahas hal-hal penting. Ini mendesak, ikuti aku. Kata Cuyan dengan tenang, dan sebelum Lim Yehun sempat berbicara, ia menunggangi mutiara kondensasi tulang dan berbalik untuk pergi. Dai Fenghua juga menunggangi pedang tulang dan mengikuti di belakang Cuyan. Senjata ajaib tingkat tinggi ini adalah sesuatu yang dirampas Dai Fenghua setelah membasmi seorang kultivator hantu yang mengejarnya, dan sekarang sangat berguna. Saudara Chu, mengapa kau tidak mengatakan beberapa patah kata lagi? Apakah kau yakin dia akan ikut dengan kita? Saat terbang, Dai Fenghua mengirimkan suaranya, wajahnya penuh keraguan. Meskipun aku bisa meniru suara dan penampilan Bai Wusheng, aku tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia terlalu banyak bertanya, dia pasti akan ketahuan. Sekarang, beberapa kataku hanya menekankan urgensi masalah ini. Aku belum mengatakan apa itu, jadi dia pasti penasaran. Dia sudah yakin aku Bai Wusheng setelah melihat mutiara kondensasi tulang, dan dia pasti akan mengikutiku. Kakak Chu benar-benar jenius. Dai Fenghua sangat mengagumi Cuyan setelah mendengar kata-katanya. Saat itu juga, Bai Wusheng, ada apa sepenting ini? Didorong rasa ingin tahu, Lim Yehun mengikuti mereka. Lim Yehun mengandalkan kekuatannya seperti kata pepatah, keterampilan melahirkan keberanian. Dengan kultivasi kesempurnaan inti emasnya, dia yakin bahwa bahkan jika Bai Wusheng menyerangnya, dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Selain itu, Mei Baihuo baru saja pergi ke tebing tulang putih, dan dia menduga Bai Wusheng tidak akan berani berbohong. Kalian akan tahu saat kita sampai di sana. Aku tidak akan berani mengatakan apapun tanpa izin Tuan Mei. Cuyan sengaja menunjukkan sedikit kekhawatiran saat menyebut Mei Baihuo. Apa itu? Jangan khawatirkan itu sekarang, kita akan tahu saat kita sampai di sana. Lim Yehun agak bingung, tetapi kata-kata Bai Wusheng masuk akal. Dia mengenal bibinya dengan baik, tidak ada yang bisa menentangnya.
Ketiganya bergerak cepat dan segera tiba di gerbang gunung. Kalian jaga gerbang gunung dengan hati-hati, dan awasi lembah dengan ketat, terutama kebun tanaman obat dan kebun binatang roh. Cuyan sengaja memberitahu Lim Yehun tentang penyerbuan kebun tanaman obat dan kebun binatang roh di tebing tulang putih, jadi Lim Yehun tentu saja memerintahkan pengamanan ketat. Bawahanmu patuh. Para kultivator hantu yang menjaga gerbang lembah Lihun menanggapi serempak, semuanya menyadari bahwa ini bukan masalah sepele. Cuyan dan Dai Fenghua tidak berhenti, memacu harta mereka dengan kecepatan penuh menuju tebing tulang putih. Kultivasi Lim Yehun lebih unggul dari mereka, jadi kecepatannya tentu saja tidak lambat, dan ia mengikuti dari dekat. Lembah Lihun, Sumur Jiwa Yin. Susunan di atas Sumur Jiwa Yin dipasang sendiri oleh Mei Baihuo, dan orang biasa tidak mungkin bisa menghancurkannya. Biasanya, Sumur Jiwa Yin hanya dijaga oleh 1 atau 2 penjaga, tetapi malam ini, atas perintah Lim Yehun untuk memperkuat pertahanan Taman Binatang Roh dan Taman Herbal Roh, sebagian besar kultivator telah dimobilisasi kedua lokasi tersebut, termasuk kedua penjaga ini. Saat ini, seekor tikus kecil, tidak lebih besar dari telapak tangan, sedang berbaring di atas susunan di atas sumur kering. Susunan itu sekarang sebagian besar belum lengkap, bahkan seorang kultivator biasa di tahap pendirian fondasi dapat menghancurkannya dengan satu mantra. Ini adalah ulah tikus roh pemakan. Tikus roh pemakan telah menggerogoti susunan itu sejak lama. Meskipun dipasang oleh seorang kultivator jiwa baru lahir, tikus roh pemakan sangat berbakat dan ahli dalam melawan susunan. Ia dengan mudah menemukan inti susunan, yang kini telah hancur 9/10-nya. Tikus roh pemakan berbaring di atasnya, matanya yang seperti tikus mengamati sekeliling, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak tikus roh pemakan. Pelayan, bergerak. Suara ini milik Cuyan, karena tikus roh pemakan sudah menjadi makhluk roh kelahiran Cuyan, dan mereka dapat merasakan kehadiran satu sama lain tanpa memandang jarak. Cit, kegembiraan terpancar di mata tikus roh pemakan. Setelah melahap sejumlah besar cahaya pola susunan, ia menjadi semakin gemuk. Atas perintah Cuyan, tikus roh pemakan menggigit inti susunan. Sesaat kemudian, tanpa menoleh ke belakang, ia berbalik dan lari. Seekor tikus seukuran telapak tangan, yang sepenuhnya hitam, bersembunyi di kegelapan malam, membuatnya sangat sulit ditemukan. Tepat saat tikus roh pemakan pergi. Boom! Awuo, raungan. Deretan besar di atas sumur jiwa yin hancur berkeping-keping dengan raungan yang memekakkan telinga, dan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya dengan mata hijau menyala melolong dan menyerbu. Roh yin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sumur jiwa yin. Mereka berwajah biru dan bertaring, dan tubuh mereka semi-transparan. Dalam sekejap, setidaknya puluhan ribu roh yin terbang keluar, berhamburan ke segala arah seperti ikan yang kembali ke laut. Setelah puluhan ribu roh yin terbang keluar, 10 roh yin yang sangat kuat meraung. 10 roh yin ini bermata merah, mengenakan baju zirah, dan memegang senjata magis. Aura mereka semua berada di tingkat ke-12 tingkat inti emas. Raung, akhirnya bebas. Segera setelah itu, 3 roh yin lagi terbang keluar dari sumur jiwa yin. Ketiga roh yin ini memiliki tubuh yang sangat kuat, dan mata mereka bersinar dengan cahaya biru. Kekuatan mereka semua berada di tingkat kesempurnaan agung tingkat inti emas. Paman Guru, 10 roh yin bermata merah tampak sedikit bingung saat mereka berbicara kepada 3 roh yin bermata biru. Tanpa menyadari kebodohannya, Mei Baihu telah menjebak 10 roh ini di sini selama 100 tahun. Anehnya, mereka telah mengembangkan sedikit kecerdasan, meskipun hanya seperti anak berusia 2 atau 3 tahun. Namun, secara tidak sadar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun, ketiga roh bermata biru itu telah mengembangkan kecerdasan sepenuhnya dan menjadi pembudidaya hantu yang kuat. Selamatkan Tuan! Hantu bermata biru di tengah, menghunus kapak raksasa, berteriak dengan suara gemetar. Selamatkan Tuan! 10 hantu bermata merah meraung, mata mereka yang sedikit bingung seolah telah menemukan arah. Awuo, raung! 3 hantu bermata biru dan 10 hantu bermata merah meraung ganas, melesat menuju gerbang lembah jiwa pendendam. 30.000 meter di luar lembah jiwa pendendam. Tempat ini terletak di tengah-tengah antara dua kekuatan besar, lembah jiwa pendendam dan tebing tulang putih, cukup jauh dari kedua kekuatan tersebut. Bibir Cuyan melengkung, dan ia tiba-tiba berhenti. Dai Fenghua di sampingnya mengerti dan berhenti bersamaan. Kenapa kau berhenti, Bai Wusheng? Apa yang kau rencanakan? Kata Lim Yehun dengan marah ketika melihat Bai Wusheng tiba-tiba berhenti. Lim Yehun, sebenarnya, Tuan Lembah Mei tidak memanggilmu, tapi aku ingin bertemu denganmu. Cuyan menoleh dan tersenyum tipis. Aku sudah lama mendengar tentang Lim Yehun, kultivator hantu nomor 1 di generasi muda Yangsu. Hari ini, mari kita uji kemampuan saudara Li. Dai Fenghua, yang kini tak kenal takut, berseru penuh semangat. Bai Wusheng,
Apa maksudmu? Apa kau pikir aku, Lim Yehun, mudah dipermainkan? Lim Yehun dipenuhi kebingungan. Ia masih tidak mengerti mengapa Bai Wusheng memanggilnya larut malam. Apakah hanya untuk melawannya? Cukup omong kosongnya. Pedang terbang 5 elemen, maju. Chu Yan sama sekali tidak ragu. Dengan teriakan tajam, pedang terbang 5 elemen meraung. Maju. Dai Feng Hua pun tidak ragu. Tombak langit giok salju terbang langsung dari tas penyimpanannya. Pedang terbang 5 elemen. Kau bukan Bai Wusheng. Siapa kau? Lim Yehun terkejut melihatnya. Bagaimana mungkin Bai Wusheng, seorang kultivator hantu, memiliki harta karun seperti pedang terbang 5 elemen? Orang di hadapannya jelas bukan Bai Wusheng. Lumpuhkan pasukanmu. Tebasan langit emas. Serangan petir biru 9 langit. Putaran jiwa es. Tusukan pedang kerucut api. Belah tulang misterius tanah tinta. Formasi pedang 5 elemen, basmi. Setelah kata-kata ini, pedang terbang 5 elemen langsung berubah menjadi formasi pedang, menyerang Lim Yehun dengan ganas. Tombak langit giok salju, 9 revolusi runtuh langit dan bumi. Basmi. Dai Feng Hua juga bertindak tanpa ragu, segera melepaskan jurus pamungkasnya, tombak langit giok salju yang menghantam Lim Yehun. Saat ini, lembah Lihun berada dalam kekacauan. Puluhan ribu jiwa yin telah terperangkap di sumur jiwa perak selama ratusan tahun. Meskipun mereka belum mengembangkan kecerdasan, tingkat kultivasi mereka tidaklah rendah, yang terlemah di antara mereka memiliki kekuatan tingkat pertama tahap pembentukan fondasi. Jiwa yin terbang kemana-mana, secara naluriah membasmi setiap kultivator hantu yang mereka temui di lembah Lihun. Ada apa? Dari mana semua hantu ini berasal? Mengapa mereka menyerang orang-orang kita sendiri? Sumur hantu. Formasi sumur hantu rusak. Ini adalah hantu para kultivator manusia dari Yangzhou yang mati saat itu. Ah! Tidak, Auwo. Kekacauan meletus di lembah jiwa-jiwa murka. Para kultivator hantu lembah jiwa-jiwa murka bertarung melawan puluhan ribu hantu. Hantu-hantu itu tidak memiliki kesadaran dan tidak merasakan sakit pembasmian, mereka murni naluriah. Namun, para kultivator lembah jiwa-jiwa murka tidak bisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam sekejap, ribuan mayat tergeletak di lembah jiwa-jiwa murka, dan para kultivator hantu master lembah benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari sebuah gunung kecil di kejauhan, dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya saat cahaya hitam melesat keluar, langsung memusnahkan ratusan hantu. Ini adalah tetua agung lembah jiwa hantu, yang memiliki kekuatan tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir. Bersamaan dengan itu, 7 kultivator hantu tahap jiwa baru lahir lainnya muncul dari gunung kecil di belakang mereka. Kedelapan orang ini secara kolektif dikenal sebagai 8 tetua jiwa surgawi, yang mewakili kekuatan tertinggi lembah jiwa hantu selain Mei Baihuo. Tetua Agung, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Formasi sumur jiwa yin telah hancur, dan semua jiwa yin telah dilepaskan. Seorang murid melapor kepada Tetua Agung jiwa surgawi dengan ekspresi panik. Otang pembawa sial, pencuri yang menghancurkan formasi itu pasti masih berada di lembah jiwa hantu. Tangkap dia. Ya, atas perintah Tetua Agung, murid itu buru-buru mundur. Sayangnya, saat itu, Master Lembah tidak tahan melihat begitu banyak roh yin terbasmi sia-sia, tetapi memurnikan mereka akan menghabiskan banyak sumber daya, jadi dia menunda di sana untuk sementara waktu, tidak pernah menyangka akan menyebabkan bencana seperti itu. Tetua Tianhun mendesah dalam hati, lalu berkata kepada 7 kultivator hantu tahap jiwa baru lahir di sampingnya, adik-adik, ayo cepat basmi roh-roh yin ini dan minimalkan korban. Baiklah, 7 kultivator tahap jiwa baru lahir mengangguk. Mereka tidak menyadari keberadaan roh-roh yin yang cerdas seperti roh-roh yin bermata biru, dan mereka semua menyerang roh-roh yin yang terbang. Saat ini, di gerbang gunung. Kalian, Master Sekte telah memerintahkan agar kalian tidak diizinkan masuk atau meninggalkan gerbang gunung sesuka hati. Seorang penjaga gerbang gunung berteriak keras ketika ia melihat 3 roh yin bermata biru dan 10 roh yin bermata merah terbang ke arahnya. Ini adalah lembah para hantu, tempat para kultivator hantu mengolah jiwa mereka. Ia tidak tahu bahwa ke-13 kultivator hantu di depannya bukanlah orang-orangnya sendiri. Basmi, roh yin bermata biru di depan mengayunkan kapak raksasanya, dan penjaga itu langsung musnah. Tidak bagus, mereka tidak di pihak kita. Serang. Basmi, 100 kultivator hantu tingkat inti emas di depan gerbang gunung terkejut dengan situasi ini dan menyerbu ke arah 13 roh yin. Namun, yang terlemah dari 13 roh yin berada di tingkat ke-12 tingkat inti emas, dan 3 di antaranya berada di tingkat kesempurnaan agung tingkat inti emas. Meskipun 100 kultivator hantu yang menjaga lembah jiwa murka semuanya berada di tingkat inti emas,
hanya hantu bermata empat dan hantu berambut putih yang berada di tingkat ke-12 tingkat inti emas, dan tidak satu pun dari mereka berada di tingkat kesempurnaan agung. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi 13 roh yin? 13. Roh yin itu sangat ganas, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka sepenuhnya menindas 100 lebih kultivator hantu tingkat inti emas. Lebih dari separuh dari 100 lebih kultivator hantu itu telah tewas atau terluka. Grandmaster, ini kami, Grandmaster. 3 roh yin bermata biru terbang ke plakat di atas gerbang gunung lembah jiwa murka dan berteriak keras kepada 3 jiwa bayi yang tubuhnya setengah terperangkap di plakat. Itu kau? Itu benar-benar kau? Kau masih hidup, bagaimana kau bisa lolos? Jiwa bayi di tengah berteriak dengan mata gembira. Saat itu, orang menyebalkan Mei Baihuo itu tak sanggup memusnahkan kita semua, para roh yin, tetapi dia juga tak sanggup memurnikan tekad dalam jiwa kita. Akhirnya, dia memenjarakan kita di sumur roh yin. Hari ini, entah tetua manusia mana yang menghancurkan formasi besar sumur roh yin, dan kami, saudara-saudara, akhirnya bisa lolos. Bukan hanya kami, tetapi puluhan ribu rekan murid kami yang tewas saat itu juga berjuang keluar, meskipun mereka tak punya kecerdasan. Roh yin bermata biru yang menghunus kapak besar berkata dengan penuh semangat. Setelah ratusan tahun, mereka akhirnya bisa lolos. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Bagus, kakak senior ke-11, sepertinya surga belum meninggalkan kita bertiga. Setelah kita lolos dan terlahir kembali, kita akan melawan hantu-hantu ini lagi. Teriak seorang roh bayi di sebelah kiri dengan penuh semangat. Kakak senior ke-11, hal terpenting adalah kita harus segera melarikan diri. Hari ini, Mei Baihuo meninggalkan gerbang gunung, ini kesempatan bagus. Jika dia kembali, akan sulit untuk melarikan diri lagi. Seru seorang roh bayi di sebelah kanan dengan penuh semangat. Bukan tanpa alasan kita, saudara-saudara, berpura-pura gila selama hampir seabad. Si brengsek Mei Baihuo itu hanya mengira kita sudah gila dan belum sepenuhnya memusnahkan kita. Kakak muda ke-14, kakak muda ke-17, hari ini adalah hari kita lolos. Roh bayi di tengah tertawa terbahak-bahak. Grandmaster, sekarang puluhan ribu rekan murid telah berubah menjadi roh yin, didorong hanya oleh naluri untuk membasmi para kultivator hantu. Saat ini, mengumpulkan kekuatan semua roh yin rekan murid kita dapat memungkinkan ketiga Grandmaster kita mencapai puncaknya. Suara hantu bermata biru itu penuh harap. Tapi mereka murid sekte saya, bagaimana mungkin saya? Grandmaster, murid-murid ini telah kehilangan kesadaran, mereka hanya tahu cara melawan para kultivator hantu. Jika Anda tidak menyerap mereka sekarang, mereka akan dimusnahkan sepenuhnya oleh para kultivator hantu. Jika mereka tahu mereka dapat membantu umat manusia, mereka akan sangat bersedia. Jangan ragu, Grandmaster. Baik, Grandmaster, jangan ragu. Ketiga hantu bermata biru itu meraung bersamaan. Kakak senior ke-11. 2 jiwa bayi di sisi kiri dan kanan juga tergoda, menunggu yang di tengah berbicara. Bagus, hari ini kita dibebaskan, kita akan membalaskan dendam sesama murid kita dari masa lalu. Semua jiwa bersatu, berkumpul. Jiwa bayi di tengah meraung dengan ganas. Semua jiwa bersatu, berkumpul. 2 jiwa bayi lainnya meraung bersamaan. Di dalam lembah jiwa ganas. Apa yang terjadi? Kenapa semua hantu ini terbang menuju gerbang gunung? Mereka sepertinya dituntun oleh sesuatu. Hentikan mereka. Para kultivator hantu lembah jiwa ganas, yang sedang bertarung melawan para hantu, berseru kaget. Pergi ke gerbang gunung. Tetua Tianhun meraung, dan 8 tetua Tianhun bergegas menuju gerbang gunung. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mengikuti dari belakang. 30.000 meter di luar lembah jiwa murka. Formasi ikan naga melambung ke langit, basmi. Cuyan meraung, dan 16 pedang terbang menari dengan cepat, berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk bayangan raksasa berkepala naga dan bertubuh ikan, yang tiba-tiba menghantam Bai Wusheng. Revolusi ke-9 meruntuhkan langit dan bumi. Basmi. Dai Fenghua juga tidak ragu, sekali lagi melepaskan jurus pamungkasnya, sebuah sinar tombak sepanjang 100 meter menghantam ke bawah. Formasi 1000 jiwa, basmi. Lim Yehun memegang panji hantu segudang, senjata sihir kelas atas, yang beberapa kali lebih kuat daripada panji setan segudang milik Cuyan. Seketika, 1000 jiwa ganas menerjang keluar dengan taring dan cakar mereka. Boom! Hantu ikan naga raksasa yang dibentuk oleh 16 pedang terbang dan sinar tombak sepanjang 100 meter itu langsung menghantam sekelompok jiwa ganas. Kedua belah pihak beradu, dan tidak ada yang menang. Tingkat kesempurnaan agung inti emas benar-benar sesuai dengan reputasinya. Seru Cuyan dalam hati. Ia telah meremehkan kekuatan Lim Yehun, ia tidak menyangka tingkat kesempurnaan agung inti emas sekuat ini. Bahkan dengan Cuyan dan Dai Fenghua yang bekerja sama,
dan dua serangan mematikan mereka. Formasi pedang 5 elemen dan formasi pedang awan ungu mereka hampir tidak sebanding dengannya. Siapapun kalian, kalian tidak akan bisa mengalahkanku hari ini. Panji jiwa bersatu, 1000 jiwa menjadi satu. Lim Yehun meraung, menggigit ujung jarinya, lalu menjentikannya tajam, menyemburkan darah ke panji hantu segudang. Bas! Panji hantu segudang berdengung dan berubah bentuk dengan cepat, saat ribuan hantu pendendam kembali dan mengerumuninya secara bersamaan. Aura menyeramkan menyebar. Dalam sekejap mata, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan Panji, berubah menjadi hantu pendendam yang mengerikan setinggi 30 meter, menghunus tombak hitam legam tiang Panji itu sendiri. Aura ini telah mencapai puncak tahap inti emas. Basmi! Lim Yehun menyeringai ganas, meraung saat hantu pendendam raksasa itu mencengkeram tombak hitam legamnya, menerjang Chu Yan dan Dai Fenghua. Saudara Dai, lepaskan serangan terkuatmu. Prasasti Dewa Baxia muncul. Chu Yan meraung ke arah Dai Fenghua, lalu berteriak lagi. Sebuah prasasti batu seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya gelap muncul di tangannya. Chu Yan melemparkannya dengan santai, dan prasasti abu-abu itu, yang memancarkan cahaya gelap, langsung bersinar terang, membesar tertiup angin. Raung! Dalam sekejap, aura yang sangat dahsyat, disertai raungan memekakkan telinga, terpancar dari prasasti Dewa Baxia. Prasasti Dewa Baxia langsung melebar hingga lebar 30 meter dan tinggi 100 meter. Sesosok hantu binatang raksasa, memancarkan aura kuno dan agung, melayang keluar dari bawah prasasti. Binatang aneh ini menyerupai kura-kura raksasa, cangkangnya berpola. Yang paling aneh, ia memiliki kepala naga, dengan dua taring mencuat dari mulutnya. Ia tak lain adalah binatang dewa kuno, naga kura-kura Baxia. Naga kura-kura Baxia yang seukuran gunung, membawa prasasti hitam besar berkilau, menghantam keras hantu ganas setinggi 30 meter yang dibentuk oleh Panji hantu segudang. Harta karun spiritual semu. Kau benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Wajah Lim Yehun dipenuhi keterkejutan yang luar biasa, matanya hampir keluar dari rongganya. Ini adalah harta karun spiritual semu. Sangat sulit untuk disempurnakan, masing-masing adalah harta karun yang tak tertandingi. Siapakah orang ini sebelumnya? Bagaimana mungkin dia memiliki harta karun seperti itu? Pada saat yang sama, boom! Hantu-hantu ganas yang berubah dari Panji hantu segudang bertabrakan hebat dengan prasasti batu hitam yang dibawa oleh kura-kura naga Baxia. Awuwo! Hantu-hantu ganas itu hancur berkeping-keping di bawah hantaman mengerikan dari prasasti Dewa Baxia, berubah menjadi ribuan hantu yang terbang menuju Lim Yehun. Puff! Panji hantu segudang rusak parah, dan Lim Yehun batuk darah. Dia tidak berani berlama-lama dalam pertempuran dan menggunakan panji hantu segudang yang rusak untuk melarikan diri ke arah lembah Lihun. Hari ini, pemuda misterius ini terlalu kuat, dan Lim Yehun adalah orang yang tegas, jadi dia segera melarikan diri. Mencoba pergi. Formasi 77 pedang, formasi kayu langit biru, aktifkan. Teriak Chu Yan, dan 49 pedang terbang emas hitam meraung. Dalam sekejap, 49 pedang terbang emas hitam itu menyebar, mengepung Lim Yehun yang melarikan diri. 49 pedang terbang emas hitam itu berputar cepat, pola-pola susunan mengisi celah-celahnya, dan bayangan-bayangan berkilauan muncul. Layaknya pohon-pohon dewa yang turun dari langit, susunan itu, setelah selesai, berubah menjadi sangkar raksasa dari kayu surgawi. Bersamaan dengan itu, dari pertemuan pola-pola susunan pedang terbang itu, aura kuno yang semakin kuno terpancar, dan bayangan pohon surgawi kuno, setinggi 100 kaki, menekan sangkar itu. Susunan pedang kayu surgawi Azure, lengkap. Nak! Siapapun kau, jika terjadi sesuatu padaku hari ini, kau akan mati bersamaku. Lim Yehun meraung, mengeluarkan semua harta magis yang bisa ia dapatkan dari kantong penyimpanannya, tanpa henti membombardir pohon-pohon surgawi di sekitarnya. Pola-pola susunan berkilauan pada pedang terbang emas hitam itu, dan bayangan-bayangan pohon surgawi itu menjadi semakin padat, kebal terhadap serangan Lim Yehun. Saudara Chu, kau benar-benar bisa mengendalikan 49 pedang terbang secara bersamaan. Sungguh menantang langit, dan formasi pedang macam apa itu? Sungguh dahsyat. Suara Dai Fenghua yang tercengang langsung terngiang di telinga Chu Yan. Seorang kultivator inti emas pada tingkat kesempurnaan agung biasanya hanya memiliki 40 helai indera ilahi. Dai Fenghua menganggap dirinya cukup mumpuni, memiliki 40 helai indera ilahi pada tingkat ke-12 inti emas. Tapi lihatlah Chu Yan, di tingkat kedua inti emas, dengan 49 helai indera ilahi. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dan formasi pedang itu, sepertinya memiliki asal-usul yang sama dengan formasi pedang yang dibentuk oleh 16 pedang terbang sebelumnya. Formasi pedang sekuat itu pasti diwarisi dari buku rahasia sekte. Siapa sebenarnya identitas asli Chu Yan?
Membasmimu. Tidak tertarik. Hatiku pada dasarnya baik, bagaimana mungkin aku bisa membasmi dengan mudah. Kata Cuyan tenang, senyum malu-malu tersungging di bibirnya. Kau memang baik hati. Kau tidak membasmi sembarangan. Tidak ada yang percaya itu. Dai Fenghua mencibir Cuyan dalam hati. Terlepas dari fakta bahwa orang ini telah menyebabkan 60.000 kultivator hantu saling membasmi, ia telah membuat White Bone Cliff kacau, mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya di antara para kultivator hantu. Bukankah itu pembasmian sembarangan? Kau, apa sebenarnya yang kau inginkan? Li Miehun benar-benar ketakutan. Sejak tiba di Yangzhou, ia selalu menjadi sosok yang tinggi dan perkasa, mengandalkan status dan kekuatannya yang luar biasa. Kapan ia pernah berada dalam kesulitan seperti ini? Tapi sekarang, ia tidak ragu bahwa pemuda di hadapannya ini punya nyali untuk membasminya. Apa, aku tidak tertarik membasmimu, tapi kau sudah sombong sejak lama. Karena aku sudah bergerak, karena aku akan meninggalkanmu dengan sesuatu, maka gunakan kakimu. Basmi mereka. Cuyan tersenyum tipis, tampak sangat baik, dan akhirnya menjentikkan jarinya seolah-olah telah melakukan sesuatu yang sepele. Bas, formasi pedang kayu langit biru tiba-tiba bergetar, dan 6 pedang terbang hitam emas yang diselimuti oleh bayangan kayu suci berubah menjadi 6 pelangi panjang yang langsung menebas. Di dalam formasi pedang, mereka adalah para penguasa. Puff! Darah berceceran saat Cuyan memotong kedua kaki Li Miehun. Saat berikutnya, ke-6 pedang terbang itu membelah dengan ganas, dan kedua kaki Li Miehun berubah menjadi awan kabut darah. Ah! Aku akan membuatmu menderita kematian yang mengerikan. Wajah Li Miehun meringis kesakitan saat ia mendesis dan meraung. Bibir Cuyan melengkung, dan ia berkata dengan dingin, jika kau mengatakan sepatah kata pun, percayalah, aku akan membasmimu sekarang juga. Kau, Li Miehun sangat marah, berharap ia bisa mencabik-cabik Cuyan sekarang juga, tetapi ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Enyahlah. Namun, sebuah suara tenang meledak di telinga Li Miehun bagai guntur. Formasi pedang kayu langit biru menghilang. Li Miehun, yang terluka parah dan lumpuh, tak berdaya melawan. Ia memelototi Cuyan dengan tajam sebelum menunggangi panji 10.000 hantu yang pangkemping menuju lembah Lihun. Saudara Chu, hari ini sungguh mengasyikkan. Karena situasinya kacau, ayo cepat kembali ke pegunungan Lingyi. Teriak Dai Fenghua bersemangat, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Dai, aku punya beberapa urusan. Kau harus kembali dulu. Kata Cuyan sambil tersenyum tipis. Ada urusan, mungkinkah, kau? Mata Dai Fenghua melirik ke sekeliling, lalu menatap Cuyan dengan takjub. Sesaat kemudian, ekspresinya mengeras, dan ia berkata dengan tegas, aku akan pergi bersamamu. Kau terluka parah, kau hanya akan menjadi beban. Cepat kembali. Kau bilang kita saudara, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu sendirian? Dai Fenghua sangat paham bahwa Cuyan mengatakan ini untuk mencegahnya mengambil risiko. Baiklah, sejujurnya, aku tidak akan membuat masalah kali ini, hanya berkeliaran. Aku tidak akan membuat keributan besar, jadi aku tidak akan berada dalam bahaya. Jika kau ikut denganku, kita berdua akan terlalu mencolok dan bisa ketahuan. Oke, cukup. Jika kau menganggapku saudara, kembalilah dulu. Cuyan tersenyum tipis, nadanya tidak memberi ruang untuk berdebat. Oke, hati-hati. Jika ada bahaya, aktifkan jimat komunikasi ini. Dai Fenghua, yang sudah sedikit memahami kepribadian Cuyan, tidak berkata apa-apa lagi dan menyerahkan jimat itu kepadanya sebelum mengendarai Snowjade Heavenly Halberd menuju pegunungan Lingyi dengan kecepatan tinggi. Aku sudah mengunjungi kedua tanah suci kultivasi hantu yang agung. Tidak masuk akal meninggalkan salah satunya. Kakak senior Hua, apakah itu benar-benar kau? Gumam Cuyan pada dirinya sendiri, menatap ke arah Gunung Raja Mayat. Tiba-tiba, seekor tikus hitam kecil berlari ke kaki Cuyan. Pelayan kecil, bagaimana kabarnya? Tikus pemakan roh menepuk dada kecilnya ke arah Cuyan. Haha, bagus. Tebing tulang putih telah dirusak, jadi wajar saja kita tidak bisa memihak salah satu. Biarkan lembah hantu bersenang-senang juga. Ayo pergi. Cuyan terkekeh, masih menyamar sebagai Bai Wusheng, dan melesat menuju Gunung Raja Mayat. Di gerbang lembah hantu, Awuwo, roh yin yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah 3 roh bayi di plakat. Aura ketiga roh bayi itu meningkat drastis. Hancurkan. Roh bayi di tengah meraung lebih dulu, tubuhnya bergetar hebat. Hancurkan. 2 roh bayi di kiri dan kanan juga meraung bersamaan. Bang! Plakat lebar itu hancur oleh 3 energi dahsyat. Ketiga roh bayi itu telah menyerap cukup kekuatan roh yin untuk memperbaiki jiwa baru lahir mereka dan kini kembali ke kondisi puncaknya. Kakak senior ke-11, aku tak pernah menyangka akumulasi ilmu selama bertahun-tahun ini akan membuatku naik ke tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir.
Teriak roh bayi di sebelah kiri dengan penuh semangat. Kakak senior ke-11, aku benar-benar telah mencapai tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir. Roh bayi di sebelah kanan berteriak dengan penuh semangat. Tingkat ke-8 tahap jiwa baru lahir. Aku telah mencapai tingkat ke-8 tahap jiwa baru lahir. Dalam 100 tahun, aku pasti akan memasuki tahap jiwa baru lahir akhir. Roh bayi di tengah, yang disebut kakak senior ke-11, berkata dengan penuh semangat. Tiga leluhur, tempat ini tidak aman untuk ditinggali. Roh Yin bermata biru meraung. Pergi. Kakak senior ke-11 tahu bahwa kekuatannya baru saja pulih dan ia belum mencapai puncaknya, jadi ia tidak ragu dan langsung berteriak. Tepat saat itu, sebuah raungan datang dari belakang. Kau mau kemana? 8 tetua jiwa surgawi menyerang. Leluhur, cepatlah, kami akan melindungi tempat persembunyianmu. Roh Yin bermata biru meraung. Kau, baik-baik saja. Cepat. Tatapan rumit terpancar di mata saudara senior ke-11, dan akhirnya, tanpa ragu, ia memanggil dua roh bayi dan terbang cepat menuju pegunungan Lingyi. 10 saudara, demi sekte ini, bubarlah dan hancurkan diri mereka sendiri. Roh Yin bermata biru meraung, dan ia beserta dua roh Yin bermata biru lainnya mundur dengan cepat. Awuo, 10 hantu bermata merah meraung bersamaan, tubuh mereka mengembang dengan cepat. Mereka akan menghancurkan diri sendiri, otang pembawa sial. Bum bum bum. Kekuatan 10 hantu tingkat 12 tahap inti emas yang menghancurkan diri secara bersamaan sangat besar, bahkan seorang kultivator tahap awal jiwa baru lahir pun harus menghindari serangan mereka untuk sementara. Gelombang energi spiritual yang dahsyat menyebar dengan cepat. Di gerbang tebing tulang putih. Baiki, kembalilah. Masalah ini sangat penting. Izinkan aku kembali dan mempertimbangkannya dengan saksama. Hua Zongheng berkata kepada Baiki dengan ekspresi yang agak rumit. Saudara Baiki, selamat tinggal. Aku akan mempertimbangkan saranmu. Kata Mei Bai Huo dengan ekspresi rumit yang serupa. Saran Baiki kali ini adalah menyatukan 3 kekuatan utama kultivator hantu dan kembali berperang melawan umat manusia. Kali ini, Baiki terdesak. Ia yakin bahwa para pencuri yang datang ke tebing tulang putih adalah kultivator manusia, dan ditambah dengan tipu daya yang baru saja dipermainkan oleh tetua Jiu, ia siap bertarung sampai mati. Namun, Hua Zongheng dan Mei Bai Huo tidak langsung mengambil keputusan. Perang antara manusia dan hantu bukanlah lelucon. Dengan umat manusia yang memiliki ahli tak tertandingi, Jiulan Xiang, bahkan jika mereka menang, itu akan menjadi kemenangan sia-sia harga yang tak ingin mereka bayar. Saat itu, seorang murid dari lembah Lihun bergegas menghampiri, berteriak. Master lembah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Mengapa Anda begitu panik? Mei Bai Huo merasakan firasat buruk dan bertanya dengan tajam. Yin, formasi sumur Yin Hun telah hancur. Puluhan ribu Yin Hun telah melarikan diri. Kata murid itu dengan suara gemetar. Apa? Aku sendiri yang memasang formasinya. Bagaimana bisa formasi itu hancur? Apa yang terjadi? Bicaralah. Mei Bai Huo langsung meraung, amarah dan keterkejutannya mencapai puncaknya. Suara murid itu bergetar ketika ia berkata lagi, murid ini tidak tahu, dan 3 jiwa bayi di plakat itu menyerap puluhan ribu jiwa Yin, memulihkan vitalitas mereka, menembus plakat itu, dan melarikan diri menuju pegunungan Lingyi. Apa? Mei Bai Huo sangat marah dan menoleh ke Baiki dan Hua Zongheng, berkata, aku pergi dulu. Keduanya dipenuhi kecurigaan bersamaan. Sesuatu baru saja terjadi di tebing tulang putih, dan sekarang ini terjadi di lembah Lihun. Apakah ini kebetulan, atau ada yang sengaja mengaturnya? Master lembah, di mana Master lembah muda? Mi Hun tidak ikut denganku, jadi wajar saja dia tidak ada di sini. Melihat tatapan curiga murid itu, Mei Bai Huo merasakan firasat buruk. Tuan Muda Bai Wusheng berkata bahwa Master Lembah sedang terburu-buru untuk memanggil Master Lembah Muda dan meninggalkan sekte bersamanya. Murid itu semakin bingung. Apa? Miehun tidak datang sama sekali. Bai Wusheng, Baiki, ada apa? Mei Bai Huo bertanya pada Baiki dengan ragu. Bagaimana mungkin Wusheng meninggalkan sekte tanpa melapor kepadaku? Aku akan memanggilnya. Master Sekte Muda, dia. Tepat saat Baiki kebingungan, sebuah teriakan cemas terdengar di telinganya. Melihat murid di depannya, yang wajahnya sangat pucat, Baiki segera berkata dengan marah apa yang terjadi pada Wusheng. Master Sekte Muda terluka parah dan lengannya lumpuh. Apa? Dalam perjalanan dari lembah Lihun menuju pegunungan Lingyi. Kakak senior ke-11, kita hampir sampai, wilayah manusia ada di depan. Teriak 14 dengan penuh semangat. Bagus, kita baru di tahap Naschen Sol, jadi kita belum dianggap kultivator hantu. Memasuki pegunungan Lingyi tidak akan jadi masalah, tapi para kultivator hantu itu akan dihalangi. Begitu kita masuk, kita akan aman. Wajah Eleven penuh kegembiraan.
Kakak senior ke-11, gawat. Mereka datang. Teriak Seventeen cemas. Di saat yang sama, Eleven dan Seventeen juga merasakan 8 aura mengerikan datang dalam sekejap. Itu adalah 8 tetua jiwa surgawi. Hehe, ke-13 ibel kecil itu cukup setia padamu, bahkan bisa menghancurkan diri mereka sendiri sekaligus. Suara dingin tetua agung jiwa surgawi terdengar di telinga ketiga kultivator Naschen Sol. Apa? Eleven berhenti, terbakar amarah. Kakak senior, 14 dan Seventeen juga berhenti bersamaan. Kita tidak bisa lari dari mereka, jadi lebih baik kita bertarung. Bahkan jika kita mati, kita akan membawa beberapa orang bersama kita. Sayang sekali kita belum terlahir kembali melalui Body Guardian, dan hanya mengandalkan kekuatan tahap Naschen Sol, kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Kata Eleven dengan sedikit keengganan di wajahnya. Baiklah, wajah 14 dan Seventeen juga dipenuhi tekad. Setelah Naschen Sol mereka direnggut bertahun-tahun yang lalu, mereka telah merasakan pahitnya hidup dan mati. Kelangsungan hidup mereka semata-mata untuk melawan para kultivator hantu sekali lagi. Heh, 2 kultivator Naschen Sol tingkat 7 dan 1 kultivator Naschen Sol tingkat 8, sungguh disayangkan. Tanpa tubuh fisik dan harta spiritual, bagaimana mungkin kalian bisa menandingi kami berdelapan? Adik-adik, basmi mereka. Tetua jiwa surgawi mencibir dan meraung. Mereka yang membasmi saudara-saudaraku akan mati. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat agung dengan tekanan yang luar biasa meledak di telinga ke-8 tetua jiwa surgawi. Seorang lelaki tua berpakaian linen kasar, menunggangi harta karun berbentuk labu, terbang masuk. Jiu Lansiang. Ekspresi tetua jiwa surgawi berubah drastis, dan 7 kultivator hantu tahap jiwa baru lahir di belakangnya juga memucat. Kini, sosok terkuat di Yangzhou, Jiu Lansiang, yang tak mengenalnya. Kakak senior, itu kau, benarkah itu kau? Aku 11. Kakak senior, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi, aku 14. Kakak senior, selama ini, aku 17. Ketiga jiwa bayi itu menangis seperti anak kecil, suara mereka gemetar. 11, 14, 17, itu kau. Bagus, bagus. Aku tak pernah menyangka kita bersaudara bisa bertemu lagi hari ini. Dengan kakak senior di sini, tak seorang pun bisa menyakitimu. Tanda tanya, air mata Jiu Lansiang mengalir deras di wajahnya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Saat itu, Guru Jiu Lansiang memimpin 18 murid tahap jiwa baru lahirnya dalam pertempuran hebat melawan para kultivator hantu manusia. Pada akhirnya, semua kecuali tetua Jiu musnah. Penatua Jiu sangat gembira bertemu kembali dengan murid-murid lamanya. Jiu Lansiang, meskipun kau seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir, bisakah kau sendiri menandingi kami berdelapan? Kata Penatua Tianhun dengan suara berat. Hari ini, ia sama sekali tidak bisa membiarkan ketiga jiwa bayi itu kembali ke umat manusia. Jika tidak, kekuatan umat manusia pasti akan meningkat drastis, dan semuanya akan berakhir. Bagaimana kalau menambahkan kami? Suara dingin terdengar di telinga tetua ke-8 Aliansi Penggarap Jiwa Surgawi. Ke-11 tetua jiwa baru lahir dari Aliansi Penggarap Lepas, termasuk Yuan Wuhui, tiba, menunggangi artefak magis mereka. Yuan Wuhui, seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat 8 yang mengerikan, sudah menjadi lawan yang tangguh bagi tetua ke-8 Aliansi Penggarap Jiwa Surgawi, bahkan hanya dengan dirinya dan Jiu Lansiang. Terlebih lagi, dengan bantuan 10 kultivator manusia jiwa baru lahir lainnya, pertempuran itu sia-sia. Salam untuk 3 senior, Yuan Wuhui dan 11 tetua jiwa baru lahir lainnya membungkuk serempak kepada 3 kultivator jiwa baru lahir, yang merupakan veteran dari pertempuran besar bertahun-tahun yang lalu dan patut dihormati. Bagus, bagus, ras manusia kita berkembang pesat. Tetua ke-11 sudah terharu hingga menangis. Masih belum pergi, apa kau benar-benar ingin kami memusnahkanmu di sini? Suara tetua Jiu sedingin es. Jika bukan karena sumber daya aliansi penggarap lepas yang belum cukup kuat, ia pasti ingin memusnahkan 8 hantu itu saat itu juga. Kau, wajah tetua Tianhun sangat muram, tetapi ia tak bisa membantahnya. Jika pertarungan benar-benar terjadi, ke-8 orang itu akan mati. Jiu Lansiang, metodenya sungguh mengesankan. Saat itu, sebuah suara pelan terdengar di telinga Jiu Lansiang dan para kultivator manusia lainnya. Pendatang baru itu berdiri di atas panggung teratai hitam yang terjalin dengan roh yin itu adalah Mei Baihuo. Metode, apa maksud Master Lembah Mei? Tetua Jiu tersenyum tipis dan berkata. Jiu Lansiang, kalian semua pintar. Kenapa berpura-pura di saat seperti ini? Pertama, kalian mengirim para ahli ke tebing tulang putih untuk membuat masalah, lalu memancingku dan Hua Zongheng ke sana,
sebuah taktik pengalihan, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke lembah Lihunku untuk membobol sumur roh Yin dan melepaskan roh-roh Yin. Ini rencana langkah demi langkah. Jiu Lanxiang, aku hanya tahu kau kuat, tapi aku tak pernah menyangka strategimu begitu kejam. Kata Mei Baihuo sambil menggertakkan gigi, suaranya sedingin es. Semua ini bukan ulahku. Aku tidak tahu apa maksud Master Lembah Mei. Ini sudah larut, dan ini wilayah aliansi penggarap lepasku, jadi aku tak akan mengantarmu pergi. Tetua Jiu berkata sambil tersenyum tipis. Ia memang mengatakan yang sebenarnya. Semua ini tidak diperintahkan oleh Tetua Jiu. Insiden tebing tulang putih dilakukan oleh Cuyan. Mungkinkah ini juga ulah lembah penggarap hantu? Tetua Jiu semakin terkejut. Bagus, Jiu Lanxiang. Kali ini, tebing tulang putih menderita kerugian besar, dan bocah Bai Wusheng itu kehilangan kedua lengannya. Aku tidak takut memberitahumu, dia sedang bersiap untuk bersatu dengan 3 kekuatan utama kultivator hantu untuk memulai perang melawan umat manusiamu. Jangan biarkan aku tahu bahwa insiden sumur jiwa Yin adalah perbuatanmu, kalau tidak, hehe, tunggu saja perang kultivator hantu. Ayo pergi. Master Sekte, kita, ayo pergi. Mei Baihuo berbicara, dan Penatua Tian tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Semua orang segera melarikan diri menuju lembah kultivator hantu. Mungkinkah lembah kultivator hantu ini juga ulah bocah Cuyan itu? Penatua Jiu masih tidak percaya. Senior Jiu, apa yang kau katakan? Oh, tidak ada. Penatua Jiu melambaikan tangannya menanggapi pertanyaan Yuan Wuhui. Master, Grandmaster Jiu, apa yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar di telinga semua orang. Melihat sekeliling, mereka melihat Dai Feng Hua, yang telah kembali ke wujud aslinya. Dasar bocah nakal, kemana saja kau larut malam begini? Kelopak mata Yuan Wuhui berkedut. Di mana Cuyan? Apa yang terjadi pada anak itu? Tetua Jiu muncul tepat di depan Dai Feng Hua, bertanya dengan cemas. Saudara Cu pergi ke Gunung Raja Mayat. Dai Feng Hua hanya bisa menjawab dengan jujur. Apa? Omong kosong. Anak ini tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Tetua Jiu terkejut. Sekte-sekte besar pasti sudah waspada sekarang. Pergi ke Gunung Raja Mayat saat ini sama saja dengan basmi diri. Tiba-tiba, Tetua Jiu berkata kepada Dai Feng Hua, sumur jiwa Yin di lembah jiwa murka adalah formasi besar. Apakah kau dan Cuyan yang menghancurkannya? Sumur jiwa Yin apa? Formasi besar apa? Oh, iya, aku ingat sekarang. Dalam perjalanan, seorang kultivator hantu bermata empat menyebutkan sebuah tempat bernama sumur jiwa Yin. Wajah Dai Feng Hua penuh tanya. Kalian berdua benar-benar pergi ke lembah jiwa murka. Berani sekali kalian berdua. Seru Tetua Jiu terkejut. Ia menebak dengan benar dan tanpa sadar bergumam, masalah sumur jiwa Yin pasti ulah Cuyan. Anak itu memang tidak pernah mudah dihadapi. Kakak senior, adik junior yang mana Cuyan? Dia begitu kuat sampai bisa menembus jauh ke dalam lembah jiwa murka dan menghancurkan formasi besar. Eleven langsung bertanya dengan ekspresi heran. Bukan kakak senior yang menghancurkan formasi besar itu, melainkan orang lain. Seberapa kuatkah Cuyan? Kakak senior, apa kau tidak mengenaliku? Lihat. Dai Feng Hua tersenyum dan berganti pakaian menjadi seorang kultivator tebing tulang putih. Jadi kau yang menyamar sebagai kultivator dari tebing tulang putih untuk memasuki lembah jiwa murka. Di mana pemuda yang satunya? Mungkinkah dia adik muda Cuyan? Seru Eleven terkejut saat melihat Dai Feng Hua. Mereka bertiga, yang berdiri di atas plakat, tentu saja menyadari kedatangan Dai Feng Hua dan yang lainnya. Adik muda Cuyan yang mana? Anak itu baru berusia 23 tahun, hanya seorang kultivator inti emas tingkat 2. Tapi jelas anak itu yang menyelamatkanmu. Tetua Jiu tersenyum puas, tampak senang. Apa, 23 tahun, seorang kultivator inti emas tingkat 2. 11, 14, dan 17, 3 hantu tua yang telah hidup selama hampir 2000 tahun, berdiri membeku di tempat. Yuan Wuhui dan yang lainnya juga tercengang. Malam ini, semua ini dilakukan oleh Cuyan. Dalam perjalanan dari pegunungan Lingyi menuju lembah jiwa murka. Master lembah, melepaskan kembali ketiga jiwa bayi manusia itu seperti melepaskan kembali harimau ke pegunungan. Wajah Tetua Tianhun dipenuhi kebencian. Ketiga jiwa bayi itu telah dipenjara oleh lembah jiwa hantu selama bertahun-tahun, dan ditambah dengan dendam masa lalu, mereka kini menjadi musuh bebuyutan. Kini, ketiga jiwa bayi itu telah menyerap puluhan ribu jiwa Yin, dan kekuatan mereka meroket. Selama mereka menemukan tubuh yang cocok untuk dilahirkan kembali, kekuatan bertarung mereka akan sangat mengerikan. Apa yang bisa kita lakukan? Haruskah kita melawan Jiu Lanxiang secara langsung? Wajah Mei Baihuo sangat muram. Master lembah, kau akhirnya kembali. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi.
Seorang murid lembah jiwa hantu bergegas mendekat, wajahnya dipenuhi kepanikan, menunggangi artefak magis. Mei Baihuo berkata dengan sedih, aku sudah tahu tentang sumur jiwa Yin. Ini bukan tentang itu, Master Lembah, ini tentang Tuan Muda Lembah, dia. Apa yang terjadi padanya? Melihat wajah pucat murid di hadapannya, Mei Baihuo merasakan firasat buruk. Tuan Muda terluka parah dan lumpuh. Apa? Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang jauh dari damai. Siapa yang bertanggung jawab atas amukan puluhan ribu binatang ibel di Taman Binatang Roh? Apakah pembakar di Taman Ramuan Roh itu manusia atau hantu? Apakah penghancuran formasi sumur jiwa Yin sudah direncanakan atau hanya tindakan spontan? Mengapa Lim Yehun dan Bai Wusheng mengalami nasib tragis seperti itu? Rumor yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti api, dan badai tampaknya akan segera terjadi. Semua orang berspekulasi tentang kelompok orang macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu. Jika orang-orang ini tahu bahwa bukan sekelompok orang yang telah melakukan semua ini, melainkan Cuyan sendiri, mereka pasti akan sangat terkejut. Gunung Raja Mayat, kediaman kuncup abadi. Di luar halaman, seorang pemuda berpakaian hitam melintas dan tiba dalam sekejap. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Cuyan. Meskipun kekuatan tempurnya sangat berkurang tanpa Dai Feng Hua, Cuyan, berpakaian hitam, bergerak di malam hari seperti hantu, mengandalkan kekuatan 9 kilatan roh sejatinya. Sejak ia memasuki Gunung Raja Mayat hingga sekarang, tak seorang pun memperhatikannya. Kediaman Xian Rui adalah tujuan utama Cuyan malam ini. Tiba-tiba, melodi sitar memasuki telinganya, sendu, indah, dan bernuansa kesedihan. Ini, alunan sitar itu begitu familiar, langsung membangkitkan kenangan yang telah lama terpendam. Tubuh Cuyan gemetar, dan ia tanpa sadar berhenti, mengintip dari balik dinding dan melihat ke halaman. Di bawah sinar rembulan, seorang wanita bergaun merah muda panjang duduk santai di kursi batu. Sebuah sitar terletak di atas meja batu. Jari-jarinya yang ramping menari-nari seperti peri yang menggemaskan di atas senar, menciptakan melodi yang indah. Cahaya keperakan terpantul di wajahnya yang dingin dan asing, dan rambut hitam panjangnya tergerai, menari ringan mengikuti alunan musik. Cahaya bulan, halaman, wanita cantik, musik sungguh pemandangan yang indah. Kakak senior Hua, dua aliran air mata mengalir tak terkendali dari matanya, sedikit asin, seolah diwarnai kepahitan. Wanita cantik di hadapannya adalah Hua Mengki. Cuyan yakin bahwa meskipun penampilan mereka berbeda, semua tentangnya, kecuali penampilannya, adalah kekasih masa kecilnya, kakak senior Hua yang telah mengorbankan hidupnya untuknya. Karya musik ini berjudul Angsa Tunggal. Hua Mengki diadopsi oleh Chu Changtian. Meskipun ia dianggap sebagai putri baptisnya, Hua Mengki belum pernah bertemu orang tua kandungnya. Karya ini, Angsa Tunggal, digubah oleh Hua Mengki sendiri, mengungkapkan kerinduannya akan keluarga. Tiba-tiba, musik berhenti. Di halaman, alis wanita cantik itu sedikit berkerut, sedikit kebingungan terpancar di matanya. Kemudian, sebuah wajah muda tanpa sadar muncul di hadapannya. Musik kembali mengalun, kesedihan sirna, digantikan nada-nada riang penuh cinta. Kakak senior Hua, suara laki-laki bergetar, diselingi rasa sakit hati, terngiang di telinga Hua Xianrui. Kerak, tubuh Hua Xianrui tersentak, jari-jarinya gemetar panik, memutuskan senar. Wajahnya yang dingin dan cantik menoleh ke arah tertentu. Kakak senior Hua, benarkah itu kau? Kakak senior Hua. Suara Cuyan bergetar hebat, air mata mengalir di wajahnya. Ia mendekat perlahan, melangkah dengan hati-hati, takut semua itu hanya mimpi, takut semuanya akan lenyap begitu ia menyentuhnya. Saat itu, Cuyan benar-benar yakin bahwa orang di hadapannya adalah Hua Mengki. Karya ini, berjudul Phoenix Mencari Pasangannya, ditulis untuk Hua Mengki ketika perasaan Cuyan padanya pertama kali bersemi. Itu adalah komposisi Cuyan sendiri, bagaimana mungkin ia melupakannya. Hua Xianrui tak berbicara, hanya berdiri di sana, matanya dipenuhi kebingungan saat ia memperhatikan pemuda itu, matanya yang penuh kelembutan, mendekat selangkah demi selangkah. Pikirannya kacau. Puluhan napas berlalu, beberapa lusin langkah itu terasa seperti 1000 mil, hingga akhirnya ia berdiri di hadapan kekasihnya. Kakak senior Hua, benarkah itu kau? Cuyan menatap wanita cantik yang begitu dekat dengannya, suaranya bergetar. Tanpa sadar ia mengangkat tangan untuk menyingkirkan helaian rambut dari dahinya, mencoba melihat wajah yang asing namun familiar itu dengan lebih jelas. Kau, jangan kasar. Suara dingin Hua Xianrui menyela. Ekspresinya tampak bingung saat ia menepis tangan pemuda itu. Saat itu, Cuyan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah dicengkeram oleh cakar yang tajam. Kakak senior Hua, apa kau tidak mengenaliku? Aku Cuyan, adik juniormu Chu. Kita adalah kekasih masa kecil, apa kau lupa? Cuyan merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya,
rasa sakit yang belum pernah ia alami sebelumnya, suaranya bergetar. Aku belum pernah mengenalmu sebelumnya. Ini pertama kalinya aku melihatmu sebelum pegunungan roh. Dan kau bukan suster senior Hua seperti yang kau klaim. Kau salah mengira aku orang lain. Hua Xianrui merasa bimbang, tetapi ia mengatakan yang sebenarnya. Entah mengapa, mengucapkan kata-kata ini membawa kesedihan yang aneh di hatinya. Kau salah mengira aku orang lain. Kita sudah saling menyukai sejak kecil, tetapi takdir telah memberi kita banyak pukulan. Kau mati karenaku, bagaimana mungkin aku salah mengira kau? Kau adalah suster senior Hua, suster senior Huaku. Cuyan meraih tangan Hua Xianrui, tak ingin melepaskannya. Tiba-tiba, ia melihat noda darah di ujung jarinya, kemungkinan besar akibat luka akibat tali putus tadi. Ia berkata pelan, saudari senior Hua, bagaimana kau bisa begitu ceroboh? Kau, bagaimana bisa kau tidak boleh sekasar itu. Kakak senior Hua, aku selalu melakukan ini ketika kau terluka saat bermain sitar, apa kau lupa? Di tengah suara Hua Xianrui yang sangat gugup, Cuyan dengan lembut mengisap jari ramping yang berlumuran darah itu, wajahnya berseri-seri dengan senyum polos seperti anak kecil, kata-katanya teredam. Dulu, Hua Xianrui menatap pemuda yang sedang membersihkan lukanya, senyum polosnya membuatnya sejenak linglung. Sebuah adegan tiba-tiba muncul di benaknya. Di halaman, seorang gadis muda di puncak hidupnya sedang bermain sitar dengan sungguh-sungguh, musiknya lembut dan merdu, riang namun penuh kasih sayang. Saat ia memetik senar, wajah cantiknya sedikit memerah, begitu menawan di bawah sinar matahari pagi. Seorang anak laki-laki yang tampak beberapa tahun lebih muda dari gadis itu telah lama menunggu di balik pohon, matanya dipenuhi kekaguman saat menatapnya. Kerak, aduh, tiba-tiba, gadis itu berteriak pelan, musik berhenti tiba-tiba, dan sebuah senar putus. Kakak senior Hua, ada apa? Anak laki-laki itu berlari keluar dari balik pohon, menatap gadis itu dengan cemas. Tuan muda, senarnya putus. Mata gadis itu berkaca-kaca. Ini adalah sitar yang baru saja diberikan oleh istri gurunya, dan sekarang patah, yang benar-benar menghancurkan hatinya. Aduh, kakak senior Hua, kalau rusak, ibu bisa minta tukang memperbaikinya. Kenapa harus sedih? Dan kakak senior Hua, jangan panggil aku tuan muda lagi, panggil saja aku adik Chu. Anak laki-laki itu terkekeh, tetapi kemudian senyumnya berubah menjadi sedikit khawatir ketika dia berkata, ini. Kakak senior, apa yang terjadi dengan tanganmu? Tidak ada apa-apa. Gadis itu buru-buru meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tidak ada apa-apa, coba ibu lihat. Sungguh, tidak apa-apa, adik muda, tidak perlu seperti ini. Melihat ekspresi cemas anak laki-laki itu, gadis itu berkata tidak ada yang salah, tetapi hatinya dipenuhi rasa manis. Luka sebesar ini, dan begitu banyak darah, dan kau bilang tidak apa-apa. Bagaimana bisa? Pemuda itu dengan lembut memegang tangan gadis itu, wajahnya penuh kekhawatiran. Ini hanya luka kecil, tidak apa-apa. Tuan muda, kenapa, jangan. Di bawah tatapan malu gadis itu, pemuda itu memasukkan jari yang terluka ke dalam mulutnya dan mengisapnya dengan lembut. Memem, bunga, kakak senior, siapa namamu, Memem? Ibu, bilang ini cara tercepat untuk menghentikan pendarahan. Memem, setiap kali tangan, jariku terluka, Ibu Memem, selalu membantuku menghentikan pendarahan seperti ini, Memem, dan panggil aku adik muda Chu. Wajah pemuda itu memancarkan senyum polos, dan ia sedikit mempererat genggamannya, membuat gadis itu berusaha melepaskan diri. Kata-katanya tidak jelas, dengan sedikit nada mendominasi. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Wajah cantik gadis itu memerah, dan ia mengangguk, tak berani mendongak. Tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya pelan, suaranya bernada lembut, dan bertanya, adik. Junior Chu, apa judul karya yang kau tulis untukku ini? Baiklah, pemuda itu meludahkan jari gadis itu, dan darah pun berhenti mengalir. Ia terkekeh, karya ini menghabiskan ratusan hari dan malam, bekerja tanpa lelah tanpa istirahat, untuk menulisnya. Gadis itu tertawa, jangan menggodaku, cepat beritahu aku, apa judulnya? Hehe, judulnya Phoenix mencari pasangannya. Senyum gembira tersungging di wajah tampan pemuda itu di bawah sinar matahari kemasan. Phoenix, mencari, itu, gadis itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba wajahnya memerah sampai ke akar lehernya. Kenangan membanjiri kembali. Phoenix mencari Phoenix, tuan muda, Anda adalah tuan muda. Dua aliran air mata mengalir di wajah pucat Hua Xianrui. Kakak senior, ini aku, ini kakak muda Chu. Chuyan, yang sudah lama tidak meneteskan air mata, sekarang menangis tak terkendali. Siapa aku? Aku kakak senior Hua, siapa kakak senior Hua?
Dari mana aku berasal? Bagaimana aku menjadi seperti ini? Kepalaku sangat sakit, sangat sakit. Tiba-tiba, mata Hua Xianrui menjadi berkaca-kaca, dan dia memegang kepalanya, berteriak seolah-olah dia akan gila. Kakak senior Hua, ada apa, kakak senior Hua? Melihat Hua Xianrui seperti ini, hati Cuyan sakit. Dia memegang lengan Hua Xianrui dan berteriak dengan cemas. Wosh! Tiba-tiba, cahaya abu-abu menembus dahi Hua Xianrui, dan tubuh Hua Xianrui bergetar hebat saat ia jatuh langsung ke pelukan Cuyan. Kakak senior Hua, ada apa? Kakak senior Hua. Nak, kalau kau tidak mau mati, singkirkan tangan kotor itu dari cucuku. Teriakan cemas Cuyan terhenti oleh suara yang sangat dingin. Seorang pria tua jangkung beralis abu-abu perlahan masuk, matanya berkilat tajam saat ia menatap Cuyan dengan saksama. Meskipun hati Dao Cuyan stabil, ia agak terkejut, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Junior Cuyan memberi salam pada kakak senior Hua. Wajah tenang Cuyan menunjukkan sedikit senyum saat ia berbicara dengan nada yang tidak rendah hati maupun arogan. Dasar bocah, kau benar-benar tidak tahu arti kematian. Kau sudah membuat keributan besar sepanjang malam, dan sekarang berani datang ke Gunung Raja Mayatku untuk membuat masalah. Apa kau berencana membakar kebun tanaman obat rohku, atau menghancurkan kebun binatang rohku, atau bahkan melukai kepala lembah sekteku? Untunglah kau masih punya rasa kemanusiaan, Xianrui-ku belum terluka. Wajah Hua Zongheng muram. Ia yakin bocah di depannya ini mampu melakukan hal-hal seperti itu. Beraninya ia menyerang tebing tulang putih dan lembah hantu, apalagi yang tidak berani ia lakukan. Sepertinya senior punya prasangka buruk terhadap junior. Beberapa hal sulit dinilai benar dan salah karena perbedaan perspektif. Tapi senior, tenang saja, junior tidak akan menyerang Gunung Raja Mayat, karena kau adalah kakek-kakak senior Hua, dan ini adalah rumah kakak senior Hua saat ini. Melihat kata-kata Hua Zongheng, Cuyan tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau sendirian di sini sekarang. Membasmimu sama saja dengan menghancurkan serangga. Apa hakmu untuk begitu sombong? Hua Zongheng meraung, wajahnya pucat pasi. Bahkan sekarang, bocah ini masih berani bicara seperti itu. Dilihat dari nadanya, ia hanya menahan diri untuk tidak menyerang Gunung Raja Mayat demi menghormati cucunya. Ini jelas-jelas penghinaan baginya. Sebagai sosok kuat yang telah mendominasi Yangzhou selama ratusan tahun, Hua Zongheng benar-benar murka. Junior ini tidak punya kekuatan nyata, tapi Paman Jiu melakukan ini karena aku telah memulihkan kekuatanku. Jika aku mati di sini, Paman Jiu akan bertarung sampai mati untuk menyerbu Gunung Raja Mayat. Senior Hua, dengan kekuatan Paman Jiu saat ini, jika dia benar-benar bertarung sampai mati, Gunung Raja Mayat mungkin juga tidak akan bertahan lama. Setelah Gunung Raja Mayat runtuh, maka dua kekuatan besar kultivator hantu lainnya. Hehe, senior memang orang bijak. Kurasa aku tidak perlu bicara apa-apa lagi. Cuyan memeluk Hua Xianrui, mengeluarkan sehelai sutra untuk menghapus air mata di wajahnya, dan berkata dengan tenang. Kau benar-benar rubah kecil. Pantas saja lembah hantu dan tebing tulang putih kalah darimu. Aku tidak bisa membasmimu sekarang, tetapi meskipun tebing tulang putih dan lembah hantu belum mengetahui keterlibatanmu, mereka sudah menyimpulkan kaulah pelakunya, seorang kultivator manusia. Sekarang setelah mereka bergabung, jika aku bergabung dengan mereka, seberapa besar peluang umat manusiamu? Kau, bocah kecil, tetap akan celaka. Hua Zongheng terdiam mendengar kata-kata Cuyan, tetapi segera menunjukkan kartu trufnya, dengan dingin berkata. Bagaimana mungkin aku bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya? Senior Hua, apa kau tidak menyadari apapun? Cuyan tersenyum tipis, menatap Hua Zongheng. Bocah kecil, apa sebenarnya maksudmu? 440.